rohnya nyampe bener gitu kan. Terima kasih buat tim yang ada di belakang, production team. Terutama juga buat Albert yang walaupun sudah jauh dari kita di Amerika tapi masih membantu saya membuatkan PowerPoint yang jauh lebih baik. Terima kasih Albert, mudah-mudahan Albert juga mengikuti live streaming. Ini masih pagi hari ini dia. Terima kasih untuk prayer team yang terus mendoakan kita semua dan juga buat Pak Gembala yang beri kesempatan buat saya kemarin jalan-jalan bersama beliau di kota Manado. Menikmati kulinernya Manado, kalau Bapak nggak berani nyoba, kalau saya masih berani nyoba paniki lah minimal. Kalau guguk nggak mau saya. Ya. Jadi banyak hal yang pengalaman 4 hari 3 malam bersama-sama dengan Pak Gembala di Manado cukup menarik dan puji Tuhan kami yakin apa yang didapat dari tim doa bahwa NIC Bekasi akan dipakai Tuhan jauh lebih besar lagi. Amin. Terima kasih buat tim panitia yang sudah mempersiapkan catering kita dengan baik dan sukses. Selama 3 hari 2 malam kita catering bersama juga menjadi satu nuansa bonding yang luar biasa. Dan saya yakin setelah catering ini semuanya akan bersama-sama, kerja bersama-sama, termasuk kerjasama dalam satu hati, satu tujuan. Amin. Hari ini saya ingin sharingkan satu tema dengan judul Kasih Tanpa Pandang Bulu. Tapi jangan lihat band semua ya. Memang saya mengasihi band tanpa memandang bulu band. Ya, ambil dari satu kisah tentang orang Samaria, Lukas 10, 25 sampai yang ke-27. Kita akan baca perlahan-lahan, dan sambil nanti dibaca kita juga akan coba ulas beberapa hal. Ayat yang pertama saya bacakan, seorang ahli Taurat bertanya kepada Yesus, tentu apa yang harus kuperbuat? Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di dalamnya? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Sampai di sini dulu. Kalau kita lihat, ada sekumpulan ahli Taurat dan imam-imam pada saat Yesus sedang mengajar di sana. Dan kemudian ahli Taurat dan imam ini mencobai Yesus dengan berbagai macam pertanyaan yang tendensius. Bahwa pertanyaan-pertanyaan itu akan bisa menjebak Yesus untuk bisa ditangkap dan dipersalahkan. Dikatakan di sana, guru apa yang harus kau perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jadi jawaban Yesus diuji nih. Sama halnya kalau kita seorang murid pun pada saat kita belajar di kelas, pada saat kita sekolah dulu. Kalau ada guru yang baru muncul, terkadang kita dengan kenakalan kita menanyakan pertanyaan yang di otak kita sudah tahu jawabannya. Kita hanya untuk menguji guru ini layak untuk kita dengarkan atau kita cuekkan. Gitu ya kira-kira ya. Sama dengan ahli Taurat ini juga ingin mencobai Yesus. Yesus ini umurnya baru 30 tahun. Dan di bangsa Yahudi yang bisa berkhotbah bukan umur 30 tahun. Ada yang lebih tua lagi gitu kan. Dan ahli Taurat dan imam besar ini lebih tua daripada Yesus. Ini ada anak muda yang berani khotbah, berani ngajar mereka. Dan kelihatannya jauh lebih dahsyat. Tetapi apakah betul Yesus tahu tentang Taurat yang sebenarnya? Itu yang sedang diuji. Ya, jadi banyak pertanyaan yang menjebak. Tapi Yesus, yang namanya Yesus adalah Tuhan kita yang memahami Taurat sedemikian rupa. Dan dia datang bukan untuk meniadakan Taurat, tetapi menggenapinya dan menyempurnakan Taurat. Yesus sangat siap dengan jawaban-jawaban yang mungkin jawabannya membuat orang-orang Yahudi terperangah juga. Lalu Yesus menjawab pertanyaan dari imam besar ini dengan bertanya lagi, apa yang tertulis dalam hukum Taurat, apa yang kau baca di dalamnya. Dia balikin lagi pertanyaannya. Dan dijawablah
Kasihlah Tuhan Allahmu dan segala macam sampai kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Lalu Yesus katakan, jawab itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Karena apa? Karena bangsa Yahudi terutama kaum Farisi, mereka adalah orang-orang suku bangsa Yahudi yang paling paham terhadap hukum Taurat. Akan tetapi, saking pahamnya terhadap hukum Taurat, mereka terkadang hanya dipakai untuk menghakimi orang-orang lain, menghakimi sesamanya. Tapi tidak bisa melihat apakah dirinya bisa melakukan itu atau tidak. Yang ditekankan Yesus di sini adalah, kalau engkau mau hidup kekal, sebenarnya gak cuma mengasihi Allahmu dengan segala sesuatunya, tetapi kasihlah sesamamu sama dengan dirimu sendiri. Karena umat Yahudi pada saat itu sangat sulit sekali mengasihi sesamanya. Karena mereka suka menghakimi orang lain. Ini kalau kita terkadang menjadi orang yang sangat paham terhadap Alkitab. Terkadang kita juga kita berada di pinggir jurang. Kalau kita semakin belajar Alkitab, terkadang Tuhan menempatkan kita semakin di pinggir jurang lagi. Paham lagi semakin dekat. Tapi jangan sampai terlena. Karena kalau sudah kejeblos ke dalam jurang itu, kita menjadi orang-orang yang suka menghakimi, yang seringkali kita sebut dengan orang yang sombong rohani. Ini harus kita hindarin. Semakin kita perdalam Alkitab, semakin kita perdalam firman Tuhan, bukan semakin kita sombong, tapi harus kita semakin kecil. Karena kita merasa firman Tuhan besar sekali. Kata orang Manado, so besar sekali ya. Dikit-dikit lah ya. Gode apa kemana Pak ya? Gode. Bu Eka tahu tuh, gode apa Bu Eka? Gemuk. Ya, gode itu bukan gede badan gode. Kalau gede firmanya semakin gede itu artinya apa? Gode juga. Ya. Semakin kita dalam terhadap firman itu, kita harus semakin kecil. Kenapa? Kita merasa firman itu begitu besarnya, begitu kuasanya terhadap diri kita, yang harus kita terus perdalam, terus kita terapkan. Karena pada saat kita menerapkan firman itu, semakin besar juga kita merasakan manfaatnya. Amin. Jadi jangan seperti orang Farisi yang selalu hanya menghakimi dan belajar firman hanya untuk menghakimi. Tapi kita belajar firman, kita belajar Alkitab kita untuk kita praktekkan, kita terapkan. Lalu dikatakan di sana, tetapi untuk membenarkan dirinya orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Dia ingin lihat lagi nih, nguji Yesus lagi. Kira-kira jawaban Yesus apa nih? Apakah sesamanya itu hanya kaum Yahudi saja? Atau semua orang? Karena apa? Kalau kaum Yahudi saja, mereka bangga. Tuh kan benar? Bahwa yang dipilih itu cuma Yahudi saja. Tetapi kalau Yesus seandainya jawab semua bangsa, dia katakan, dia salah. Karena Taurat mengatakan hanya kaum Yahudi saja. Jadi serba salah kan jawabannya? Itu ujiannya buat Yesus dari ahli Taurat. Maka jawab Yesus terhadap pertanyaan itu bukan jawaban yang to the point, yang langsung, tetapi Tuhan Yesus menjawab dengan satu cerita. Jawab Yesus adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya dan sudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Lalu selanjutnya, kebetulan, jadi ada orang nih yang dirampok, dihajar dan terkapar setengah mati nih, udah hampir sekarat, ya kan? Kemudian kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu, ia melihat orang itu tapi ia melewatinya dari seberang jalan. Yesus berani loh katakan ada imam yang lewat, dia melihat korban dan cuma lewat doang. Padahal dia bicara dengan imam dan ahli Taurat. Pertanyaannya, kenapa imam itu gak mau nolongin? Padahal imam seharusnya paling paham terhadap isi Taurat yang dia sebut tadi dong. Kan dikatakan kasihlah Allahmu, bla bla bla, dan kasihlah sesamamu sama seperti dirimu sendiri. Tapi ada sesama yang terkapar, imam cuma lewat. Jadi ini mempertegas bahwa kamu hanya tahu teori, nggak tahu praktek. Lagi,
Dikatakan, demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu, ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lebih parah lagi, jauh-jauhan gitu. Suku Lewi sama dengan imam, karena suku Lewi adalah suku yang khusus di antara 12 suku Israel yang dikhususkan Tuhan untuk melayani bait Allah. Jadi imam, ahli Taurat, suku Lewi adalah orang-orang yang harusnya paham benar terhadap Taurat. Paham benar terhadap hukum kasih tadi. Tetapi secara praktek mereka tidak jalankan. Saya punya satu pengalaman di masa remaja saya. Pada saat SMP itu saya ikut olahraga wushu. Ada kungfu, ada koprol gitu ya, salto. Dan ada beberapa teman saya yang suka membuli saya. Senior saya itu suka bully saya. Saya nggak tahu, dari dulu saya kecil juga masa kecil suka dibully, Pak. Karena apa? Selalu dia ditantangin untuk berkelahi, tapi saya nggak pernah mau berkelahi. Gitu kan. Sekali-kali berkelahi, cuman gitu-gituan doang lah, berkelahian doang di lapangan. Kalau dulu kan zaman dulu berkelahi kan berdua doang. Ditonton banyak orang, berdua selesai, salaman selesai. Gitu kan. Ya itu pukul-pukulan bentar, selesai ya udah. Tetapi senior saya yang membuli inilah nanti yang saya mau ceritakan. Pada saat saya latihan, tiba-tiba guru ini mengajak, yuk kita latihan salto di pinggir pantai di Kota Tegal. Karena ini adalah salto, belajar wushu, maka diberi pantai yang agak sepi. Jadi bukan pantai wisata yang banyak orang, tapi agak minggir lagi, jalan lagi, agak minggir ke sana. Supaya aman, gak terganggu. Nah biasa anak-anak ini sebelum mulai pada nakal kan. Latihan belum mulai sudah pada datang, kita mandi-mandi di laut. Singkat cerita saya belum terlalu pandai berenang, tetapi saya mandi juga di laut, di pinggiran. Sambil gitulah, berenang-berenang gitu doang. Karena saya pakai tangan merangkak di air gitu, tiba-tiba ada sesuatu yang tiba-tiba lerut dan gigit di pinggang di samping saya. Tak! Saya pikir ada kawat yang nyuntik saya. Saya bangkit, saya bangun, ular nempel di sini. Ular laut. Lalu saya pegang dan saya lepaskan, saya lempar, saya teriak, saya digigit ular. Saya ke daratan dan senior saya yang paling membuli saya itu, tiba-tiba mendatangin saya dengan sikap dia mengambil beling atau disobek dan dia hisap. Dikeluarkan bisa dari situ. Saya lihat bisanya cukup banyak dikeluarkan. Saya pikir udah beres. Lalu guru, kita nggak jadi latihan karena ada yang kena ular, biar nanti diselamatkan dulu, dibawa dulu. Lalu saya dibawa ke satu tempat, ada batu yang kalau ditempel, kalau itu kena bisa, batu itu benar nempel. Tep. Giliran batunya udah lepas, batu itu ditemblungin di susu murni, susunya berubah jadi merah. Katanya bisanya sudah dihisap juga. Berarti 2 kali dihisap kan? Saya pikir udah beres. Saya pulang aja ke rumah, tapi di rumah udah rame. Kakak saya udah bawa serum, saya lagi mau mandi, langsung digedor-gedor, gak usah mandi, langsung ke dokter. Koko udah punya serum, kita suntik serum semuanya. Supaya aman. Saya masih seger, masih gak masalah itu. Ya oke, naik motor, celana masih basah, segala macam gak masalah. Naik motor, diapit 2, nyampe ke dokter, saya tahu dokternya masih Kristen, itu pas hari Minggu, jam 5 kurang 1/4, nyampe di gerbang rumah dokter, gedor-gedor, dokternya keluar, dok minta tolong untuk disuntikan serum bisa ular ini ke adik saya. Dokternya mengatakan, mohon maaf saya tidak bisa praktek, saya mau ke gereja. Kakak saya mau marah tapi teman-teman gak usah marah, langsung dibawa ke saudaranya. Kita kebetulan punya saudara jauh yang seorang dokter tapi agak di pinggiran Kota Tegal. Maka kakak langsung naik motor ngebut, di tengah jalan lidah saya udah kaku. Racun udah mulai menyebar. Tapi sampai di sana saya udah gak bisa jalan, sampai di dokter gak bisa jalan, dokter praktek, semua praktek keluar, saya masuk, disuntik, dan masa inkubasinya hampir kurang lebih 12 jam setelah itu. Saya benar-benar kayak orang mati karena semuanya kaku, gak bisa bicara, gerakin satu buku tangan aja itu sakitnya sampai ke ulu hati. Dibawa pulang ke rumah, mami papi udah nangis-nangis semuanya, ya udah kayak gitulah. Tetapi herannya jam 10 pagi keesokan harinya saya bisa bangun dan mandi sendiri. Sembuh total. Artinya apa?
ada orang yang walaupun suka ngebully, tetapi terkadang kasihnya dalam loh. Pada saat anak yang dia bully itu ada sesuatu, dia bisa tolong. Justru terkadang sesama kita, karena mau ke gereja, lupa terhadap bantuan sosial yang jauh lebih besar. Ya anyway, kakak saya semuanya udah mengampuni dokter ini, ya no problem. Ini adalah satu cerita aja kok mirip seperti imam dan suku Lewi ini. Ngelihat sesamanya terkapar, bukannya ditolong malah lewat doang. Justru Tuhan Yesus juga memberikan cerita ini pula. Lalu pertanyaannya, saya lagi serak dan batuk nih. Mudah-mudahan gak batuk, karena kalau batuk bisa 2 menit batuk terus. Pertanyaan, mengapa imam dan Lewi tidak mau menolong orang ini? Itulah pertanyaan yang mendasar. Kenapa sih? Ternyata kalau kita lihat di imamat, kita melihat bahwa bangsa Yahudi, khususnya imam, itu dilarang memegang mayat. Karena kalau dia megang mayat, kesenggol mayat saja, maka kondisinya jadi najis. Dan kalau najis, untuk mentahirkannya, ritualnya panjang. Nah kelihatannya imam dan suku Lewi ini gak mau merepotkan dirinya untuk menjadi najis. Karena dia kira orang yang terkapar tadi udah jadi mayat. Dan di sana kalau ada mayat memang dicuekin aja karena gak mau najis. Dilewatin aja. Nah, tetapi pada saat orang Samaria lewat, Yesus meneruskan, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Bapak dan Ibu sekalian harus paham, Samaria ini adalah suku yang dimusuhi oleh umat Yahudi. Samaria juga memusuhi bangsa Yahudi. Memang Tauratnya sama, tetapi ada beberapa doktrin yang berbeda. Ini mirip-mirip dengan kemarin di Manado tuh. Sama Alkitabnya, tapi doktrinnya berbeda. Maka dibikinlah satu payung hukum, tapi di bawah satu payung hukum ada 2 sinode gitu kan. Nah, sama dengan suku Samaria ini. Orang Yahudi kiblatnya ke Yerusalem, Samaria kiblatnya ke Gunung Gerizim. Sangat berbeda. Sampai saat ini suku Samaria masih ada di Israel, cuman hanya ada 600-an orang. Tinggal dikit. Ya. Samaria ini adalah penjaga Taurat. Makanya masih ingat ada satu kejadian di mana Yesus bercakap-cakap dengan wanita Samaria. Dikatakan di sana, engkau tidak tahu Allah yang engkau sembah, aku tahu Allah yang ku sembah. Karena memang salah gitu loh. Ortodoksinya salah Samaria. Tapi oktoprasinya dia bagus. Prakteknya orang Samaria bagus. Berbeda dengan orang Yahudi. Ortodoksinya jago, ortopraksinya nggak jago. Nah, ini kalau dua-duanya dijadiin satu kan saling melengkapi sebenarnya. Nah, pada saat orang Samaria itu lewat, dia tergerak hatinya dan menolong. Bahkan nggak cuma nolong dan ngobatin, dibawa ke tempat penginapan, orang penginapan dikasih uang untuk melihara dia. Kalau masih kurang nanti aku tambahin lagi pada saat aku balik lagi. Ini satu pembelajaran yang luar biasa terhadap kasih tanpa pandang bulu. Saya yakin orang Samaria ini tahu siapa yang terkapar, dia adalah orang Yahudi. Musuh dia yang memusuhi dia. Mungkin orang yang tidak layak untuk dia kasihi. Tetapi tetap saja dengan ketergerakan hatinya, dia mau menolong orang Yahudi ini. Teman-teman, dari kisah ini kita akan mempelajari ada 5 poin yang kita bisa belajar. Poin yang pertama saya katakan di sini adalah kasihilah sesama manusia, bukan hanya manusia yang sama dengan kita. Dalam mengasihi sesama seharusnya kita tidak boleh pilih-pilih. Sesama manusia adalah semua manusia. Baik teman, kerabat, orang yang tidak kita kenal, bahkan mungkin termasuk musuh kita sekalipun.
Saya dengar tadi pagi di devotion, Ben juga menyampaikan hal yang mirip-mirip. Kalau kita ngomong musuh, mungkin tahu musuh kita, dan pertanyaan apakah kita bisa mengasihi musuh kita. Sebagai orang Kristen kita juga tahu, Yudas Iskariot adalah pengkhianat Kristus. Kita mencintai Yesus gampang harusnya. Kenapa gampang? Karena kita percaya Yesus sudah mengorbankan nyawanya buat kita. Tapi pertanyaannya, apakah kita umat Kristen mau mengasihi Yudas Iskariot? That's the question, right? Can you give true love to Judas, gitu kan? Yudas Iskariot ini pengkhianat loh yang membunuh Yesus junjungan kita. Terima kasih, Eva. Pada saat saya kerja dengan bos saya yang tentunya berbeda agama, lagi asik-asik ngobrol, cerita, dia sempat bertanya. Saya heran sama orang Kristen, dan aku juga heran sama kamu, Kristennya kenceng amat. Kan agama kamu tuh agama yang kurang ajar. Kenapa? Kenapa Pak? Lah Tuhannya sendiri disiksa dan dibunuh. Saya pikir pada saat itu, benar juga ya. Setelah saya belajar, yang bunuh bukan orang Kristen. Yang bunuh kan Romawi. Tapi saya ambil hikmatnya lagi. Kristus disiksa, dianiaya, dihukum. Justru karena dia mengasihi kita. Tanpa kematian Kristus, kita nggak ada apa-apanya. Ada lagunya kayak apa tuh? Yang lagunya itu, kalau dia nggak ngorbanin nyawanya, apa arti hidupku tuh? Yesus, apalah arti hidupku? Kalau saya nggak serak, saya nyanyi, walaupun falas. Nggak ada artinya hidup kita tanpa kematian Kristus. Pertanyaannya, kita mau mengampuni dan mengasihi orang yang bunuh Kristus juga enggak? Kalau Kristus yang disiksa saja, yang dibunuh dan disalib di kayu salib bisa mengampuni mereka. Kita nggak ngalamin, masa nggak bisa ngampunin sih? Nggak bisa mengasihi? Pertanyaan pertanyaan konyol saya. Pernahkah kita mendoakan tentara Romawi yang menyiksa Kristus? Tak satu pun gereja yang mendoakan tentara Romawi yang menyiksa Kristus. Padahal dikatakan, doakanlah orang yang menganiaya kamu. Ini bukan menganiaya kita loh, menganiaya Kristus. Itu aja nggak kita doakan. Gimana kalau yang menganiaya kita? Jadi teman-teman, jadi orang Kristen nggak gampang ya. Dan dikatakan kalau engkau tidak, imanmu atau praktek imanmu tidak lebih daripada kaum imam dan ahli Taurat itu, belum jadi murid Kristus tuh. Kita harus lebih besar, harus lebih advance dibanding para kaum imam dan ahli Taurat. Berat. Kasihilah sesama manusia, bukan hanya manusia yang sama dengan kita. Kasihi orang yang tidak layak untuk kita kasihi. Boro-boro musuh kita yang menyakiti kita. Mungkin pasangan kita pun terkadang kita nggak bisa ngampuni, nggak bisa ngasih kita, mengasihi mereka dengan sempurna. Dan kasihnya apa? Kasih agape, kasih tanpa pamrih, kasih tanpa syarat. Berat. Saya mengalami beberapa hal juga difitnah dan segala macam. Tetapi saya berusaha, siapapun yang memfitnah saya tetap saya doakan. Saya ampuni. Gampang melupakan, tidak mudah untuk melupakan. Tetapi dengan kasih Kristus kita masih bisa mendoakan dia untuk hal yang baik. Jadi kebaikan itu adalah kasih agape. Kindness itu harusnya adalah kindness praktek. Kasih agape kepada sesama kita. Itu yang dilihat orang. Gereja ini akan dilihat orang semakin banyak. Orang akan melihat dan menyorot NIC Bekasi. Semakin disorot NIC Bekasi,
orang yang nyorot semakin tertarik untuk masuk ke sini. Kenapa? Ada kindness yang terpancar. Ada kebaikan yang terpancar daripada semua jemaat yang ada. Senyumnya bukan senyum yang kamuflase. Tapi senyum yang memang dari kedalaman hati. Thank you-nya bukan sekedar thank you di atas bibir. Tapi thank you yang keluar dari dalam hati. Kalau kita bisa membuat jemaat kita semuanya mempraktekkan itu. Saya percaya itu akan menjadi magnet yang besar buat gereja ini. Bukan sekedar mencari kuantitas, tetapi kita ingin membangun komunitas yang benar di mata Tuhan. Poin pertama, kasihlah sesama manusiamu, bukan hanya manusia yang sama dengan kita. Poin yang kedua, benar baru bisa benar jika dilakukan dengan benar. Kebenaran, kita semua paham terhadap kebenaran. Yang hadir di sini saya juga paham, pasti juga. Mohon maaf. Banyak juga yang sudah baca Alkitab berkali-kali, mempelajari Alkitab berkali-kali. Tahu kebenaran, tahu ajaran Kristus. Udah pasti. Orang Kristen pasti paham kasih Kristus. Dan orang luar sana juga melihat kalau orang Kristen harusnya bisa memberikan kasih. Tapi pertanyaannya, apakah kebenaran itu bisa kita praktekkan secara integritas yang tinggi? Ada keselarasan antara apa yang kita masukkan dalam otak kita, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita lakukan. Itulah integritas. Kalau orang Kristen punya integritas tinggi, orang luar, orang dunia akan melihat memang Kristen adalah ajaran yang baik. Bukan agamanya, tetapi Kristen membuat atau mengajar orang untuk punya way of life yang benar. Itu teman-teman. Jadi maukah kita menjadi saksi Kristus melalui perilaku kita, melalui perbuatan kita, di keseharian kita dan di tengah-tengah masyarakat. Poin yang kedua, yang pertama di kindness, yang kedua adalah integrity. Integrity di sini ada 2 poin, satu lagi nanti lesson learn yang ketiga. Lesson learn ketiga kita bicara adalah paham tanpa menghayati, paham tanpa perubahan. Akan percuma juga. Kita harus punya pemahaman yang tinggi, tetapi harus diikuti dengan penghayatan. Kalau saya belajar dulu 5M tadi, kita harus punya kebiasaan untuk membaca Alkitab setiap hari. Gak cuma baca, harus merenungkannya senantiasa. Gak cuma renung doang, harus mempraktekkan firman Tuhan. Kalau udah praktek, harus menikmati hasil prakteknya. Baru yang kelima, kita bisa menyaksikan kenikmatannya. Kalau 5 hal ini menjadi kebiasaan orang Kristen, saya percaya siapapun bisa sharing di sini. Siapapun bisa berdiri di mimbar ini untuk sharing. Kenapa? Sharingnya bukan sharing teoritis, tapi sharing dari pengalaman hidup mereka. Hidup bersama dengan firman Tuhan dan dia bisa nikmati sehingga dia bisa bercerita. Orang yang gak bisa nikmati, orang yang gak pernah menikmati sesuatu hal yang baik, dia gak bisa cerita. Kita bisa bicara, sorry itu kita ngomong, kalau makan di McDonald itu enak. Kapan kita bisa ngomong McDonald itu enak? Pada saat kita sudah pernah menikmati makan di McDonald itu kayak apa. Tapi kalau ada sesuatu yang kita makan di tempat tertentu, rasanya gak enak. Gak akan kembali lagi. Mungkin kita udah lupakan, atau kalau kita ingat, yang diingat adalah gak enaknya. Jadi paham harus dengan penghayatan, paham harus bisa berubah. Kalau kita paham tapi tidak berubah, sama halnya dengan orang Farisi juga. Dalam hal lesson learn yang ketiga ini, teman-teman. Ada dikatakan aktif melayani tidak sama dengan ketaatan akan firman Tuhan. Aktif dalam kegiatan gereja, baik. Tapi tanpa perubahan karakter akan menjadi percuma. Nyambung dengan khotbah Bapak tadi pagi, bukan khotbah, himbauan Bapak tentang perpuluhan. Perpuluhan baik. Tapi di
tanpa dilandasi oleh perubahan sikap kita dalam mengelola keuangan dalam perilaku kita, maka perpuluhan jadi sia-sia juga. Kalau saya ingat salah satu hamba Tuhan mengajarkan perpuluhan itu gak penting lagi. Terkadang saya melihat ada pelajaran yang benar juga gitu. Kita berjuang untuk memberikan perpuluhan besar-besaran, tetapi orang tua kita sakit, kita gak ngasih apa-apa, gak nolong apa-apa. Saudara kita sakit, gak nolong apa-apa. Kata Tuhan juga, selesaikan urusanmu dengan saudaramu dulu, maka persembahanmu akan menjadi berarti. Kalau memberi persembahan tapi dengan perilaku yang gak benar, persembahanmu jadi hambar. Betul ya? Jadi kunci utamanya adalah pahami firman Tuhan, hayati firman Tuhan, lakukan dan berubahlah. Itu kuncinya. Jadi kalau kita bicara integritas, gak cuman pandai berkhotbah, gak cuman pandai bercerita tentang firman Tuhan, tapi orang lain akan bisa melihat perilaku kita, itulah firman Tuhan yang diterapkan orang itu. Itulah kesaksian yang jauh lebih dahsyat daripada kesaksian di atas mimbar ini. Amin. Hal yang keempat, percayalah akan janji Tuhan dan berkat Tuhan. Percayalah perintah Tuhan, just do it. Kalau udah baca firman Tuhan dan firman Tuhan berkata, you harus lakukan ini. Gak usah banyak bertanya deh. Just do it. Percaya pada Tuhan. Kalau kita punya trust yang tinggi, punya kepercayaan Tuhan pada Tuhan yang tinggi, menerapkan firman Tuhan hanya butuh percaya bahwa apabila kita sudah terapkan firman Tuhan, Tuhan tidak pernah melupakan dengan berkat-berkatnya buat kita. Promosi dan kelimpahan apa sih akan kita dapatkan? Kalau kita mau percaya dan kita melakukannya dengan iman. Ibrani 11 ayat 1 mengatakan iman itu adalah awal daripada pembuktian terhadap hal-hal yang kita nggak pernah lihat, terhadap hal-hal yang mungkin nggak pernah kita alami. Tapi kita percaya itu pasti terjadi. Itu landasan kita sebagai orang Kristen. Tangkap? Hal yang terakhir. Lesson learned yang kelima. Urapan dan kasih karunia Kristus. Pelajaran pertama, kedua, ketiga, dan keempat tadi. Kalau nggak ada urapan, nggak ada kasih karunia yang diberikan Kristus untuk membuat kita bisa menerapkannya, bisa memahaminya, juga kita sulit juga. Karena manusia itu masih nempel dengan daging. Manusia itu masih bisa cenderung untuk memuaskan kedagingannya. Tapi kalau kita minta pada Tuhan, Tuhan aku nggak mampu. Tapi aku percaya kalau Engkau yang memampukan dan melengkapinya, aku pasti bisa. Mengasihi musuh itu gak gampang. Gak usah mengasihi dah, mendoakan musuh kita dan memberkatinya aja udah gak gampang. Tapi kalau kita minta pada Tuhan, Tuhan berikan hatimu dalam hatiku supaya aku bisa mendoakan orang itu Tuhan. Pada saat Tuhan memberikan itu ada urapan yang turun, maka kita bisa mempraktekannya. Amin. Jadi kita gak ada apa-apanya tanpa kasih karunia Tuhan yang turun dan mengurapi diri kita dalam kehidupan kita. Tetap kita harus butuh, kita tetap butuh urapan dan kasih karunia Tuhan. Jadi kalau kita lihat dari 5 rangkaian pembelajaran kita dari kisah Samaria ini, kita bisa simpulkan itulah karakter atau ciri khas gereja kita yang mau kita bangun. Ada kindness, kebaikan yang hakiki. I-nya apa? Integritas, integrity yang tinggi. T-nya adalah trust kepada Tuhan. A-nya adalah anointed. NIC adalah kita. Kita adalah NIC. Jangan cuma jadi slogan. Yuk kita rame-rame belajar. Yuk kita rame-rame praktekkan. Supaya benar-benar NIC adalah kita. Dan kita adalah NIC. Amin. Mari kita dudukkan kepala kita. Tim musik silahkan naik ngiringin musik. Saya nggak punya lagu, nanti saya tutup dalam doa dan dilanjutkan saja. Doa kalau pakai musik lebih enak.
Mari kita bangkit berdiri. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Banyak hal yang kami bisa belajar di siang hari ini. Ampuni kami kalau kami hanya sekedar mendengar, tapi kami percaya dengan urapan dan kasih karunia-Mu, apa yang kami dengar di siang hari ini masuk dalam alam pikiran sadar kami, dan kami simpan juga dalam alam bawah sadar kami, supaya menjadi satu alarm, alert system yang ada di dalam diri kami, yang terus akan mengingatkan kami untuk bisa mempraktekkan dan menerapkan firman Tuhan, bukan hanya dalam batasan tataran pengetahuan, tapi kami juga mempraktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari, bahkan sampai mengubah karakter dan kebiasaan kami. Urai berkati jemaat-Mu yang hadir di siang hari ini Tuhan, supaya kami percaya urapan dan kasih karunia Tuhan yang memampukan mereka untuk bisa mempraktekkan dan mengubah karakter dan perilaku mereka. Biarlah kebaikan, kindness itu ada dalam diri kami, integritas ada dalam diri kami, trust yang dalam terhadap Engkau ada dalam diri kami. Dan urapan itu, anointed itu ada di dalam diri kami juga Tuhan. Ini adalah satu kelengkapan buat kami untuk bisa menjadi umat-Mu yang layak di hadapan Engkau. Murid-Mu yang setia, murid-Mu yang selalu belajar dan menerapkan apa yang mereka pelajari. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita semua katakan, amin.